warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang statistika. Supaya kita lebih tahu, mari kita simak video berikut ini. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Sedangkan data adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Contohnya, data berat badan siswa 6A dan nilai matematika siswa 6A. Dalam statistika, kita akan belajar tentang bagaimana cara menyajikan data dan mengolah data. Ada 4 cara penyajian data, yaitu bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Selanjutnya, kita akan mempelajari tabel terlebih dahulu ya. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Tabel data ada 2 jenis, yaitu tabel data tunggal dan tabel data berkelompok. Dalam penyajian data harus ada judul ya. Dalam tabel ada baris dan kolom. Lihat, ada berapa baris dalam tabel tersebut? Yap, betul, yaitu ada 7 baris. Lalu sekarang hitung, ayo, ada berapa kolom pada tabel tersebut? Pinter ya, itu ada 3 kolom. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah data ke dalam tabel, baik itu tabel data tunggal ataupun tabel data berkelompok. Perhatikan soal berikut ini ya. Diadakan penelitian terhadap nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 6 SDN Mardi Utama. Dengan diketahui nilai tersebut, lalu buatlah tabel data tunggal. Ayo coba lihat pada nilai tersebut, berapa sih angka yang paling kecil? Betul, yaitu 60. Ada berapa siswa yang mendapat nilai 60? Ya, betul, ada 3. Sekarang pindahkan pada tabel ya. Dan jangan lupa judul harus selalu ditulis. Selanjutnya, nilai yang paling kecil yaitu tadi 60 ditulis pada kolom nilai, lalu terus banyaknya siswa yang mendapat nilai 60 yaitu ada 3 siswa. Menggunakan garis-garis seperti permainan SOS ya. Kalian tahu kan permainan SOS? Dan pada kolom frekuensi diisi dengan banyak terus menggunakan angka bilangan. Contohnya, tadi di dalam terus 3, berarti dalam kolom frekuensi ditulis angka 3. Selanjutnya, setelah 60 ada angka 70. Lihat di sana, siswa yang mendapatkan nilai 70 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 siswa. Lanjutkan langkah selanjutnya sama seperti yang tadi ya. Nah, sudah selesai nih. Selanjutnya, untuk mengisi jumlah, diisi dengan menjumlahkan frekuensi, yaitu 3 tambah 6, tambah 3, tambah 2, tambah 1, sama dengan berapa ya? Yap, betul sekali, 15. Setelah mengisi jumlah pada tabel, harus dipastikan lagi ya, apakah sama dengan jumlah data pada soal.
Lalu, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah data ke tabel data berkelompok. Perhatikan contoh soal berikut ini ya. Diketahui nilai ulangan matematika 36 siswa kelas 6 SDN Mardi Utama yaitu sebagai berikut. Lalu ditanyakan, buatlah tabel data berkelompok. Lihatlah, ada berapa nilai terkecil dari data tersebut dan berapa nilai terbesar dari data tersebut. Yap, betul sekali. Nilai terkecilnya yaitu 44, sedangkan nilai terbesarnya yaitu 99. Pada tabel data berkelompok, kita harus menentukan terlebih dahulu rank, panjang interval, dan banyak kelas interval. Perhatikan ya. Setelah kita dapatkan rank, panjang interval, dan banyak kelas interval, selanjutnya kita mulai mengisi tabel. Nah, pada kolom nilai, isikan terlebih dahulu nilai terkecil, yaitu 44. Lalu, lihatlah pada panjang interval. Nah, terlihat kan? Panjang intervalnya yaitu 8. Itu tandanya kita harus loncat 8 dari angka 44. Ayo berapa? 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Ditulis seperti ini ya. Ini artinya nilai 44 sampai 51. Untuk pengisian tabel turus dan frekuensi seperti yang tadi ya, berarti kita cari nilai dari angka 44 sampai 51. Yap, betul sekali. Banyak siswa yang mendapatkan nilai dari 44 sampai 51 yaitu sebanyak 3 orang. Oh iya, cara mencari turus atau frekuensi, kita harus jeli ya, melihat nilainya. Sedikit tips nih, untuk mencari nilai, usahakan dimulai dari kiri ke kanan, atau bisa dari atas ke bawah, jangan secara acak ya. Selanjutnya, untuk mengisi turus dan frekuensi, sama seperti tadi ya, pada tabel data tunggal. Lalu yang kedua, tadi kan sudah 44 sampai 51. Sekarang dimulai dari 52, loncat 8 ya, berarti 59.
seperti yang tadi ya, jumlah diisi dengan menjumlahkan frekuensi. Ayo hitung ada berapa? Yap, betul, ada 36. Samakan ya dengan soal. Lalu, penyajian data selanjutnya berbentuk diagram batang. Diagram batang adalah bentuk penyajian data dalam bentuk batang persegi panjang. Diagram batang ada dua jenis, yaitu diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Nah, ini contoh diagram batang tegak. Judul harus selalu ada ya. Sumbu Y atau sumbu tegak, sumbu X atau sumbu mendatar, frekuensi pada sumbu Y, dan nama frekuensi pada sumbu X. Selanjutnya ada contoh data diagram batang tegak. Pada sumbu Y atau sumbu tegak terdapat jumlah terjual itu frekuensi. Frekuensi biasanya angka. Lalu pada sumbu X terdiri dari nama frekuensi. Atau di sini contohnya merek mobil. Selanjutnya, contoh diagram batang mendatar. Hampir sama seperti diagram batang tegak ya. Diagram batang pun pasti memiliki judul, sumbu Y dan sumbu X. Hanya saja yang membedakannya penempatan frekuensi. Biasanya frekuensi ada pada sumbu Y, tetapi sekarang ada pada sumbu X. Begitu pula nama frekuensi. Biasanya nama frekuensi ada pada sumbu X. Nah, pada diagram batang mendatar, nama frekuensi ada pada sumbu Y. Ini contoh data yang disajikan dengan diagram batang mendatar. Beda dengan yang tadi kan? Yang tadi merek mobil ada pada sumbu X, sedangkan jumlah terjual ada pada sumbu Y. Lalu selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengubah data tabel menjadi diagram batang. Simak dengan baik ya. Sekarang kita akan memulai membuat batang. Pertama, bulan Januari. Bulan Januari, buku yang terjual ada 20 buku. Maka, pada diagram batangnya pun grafiknya harus sejajar dengan 20 ya. Lalu selanjutnya data penjualan buku pada bulan Februari. Buku yang terjual yaitu 15 buku. Maka pada grafiknya pun pada bulan Februari harus sejajar dengan 15 ya. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi untuk mengisi bulan-bulan selanjutnya. Lalu, penyajian data selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data statistik dengan menggunakan garis-garis lurus.
Nah, ini adalah contoh grafik diagram garis. Sama seperti diagram batang, diagram garis pun mempunyai sumbu Y, sumbu X, nama frekuensi, dan frekuensi. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah data tabel menjadi diagram garis. Perhatikan ya. Diagram garis pun sama seperti diagram batang. Pertama-tama harus membuat sumbu Y dan sumbu X. Contoh soal. Terdapat tabel data penjualan mobil dari tahun 2000 sampai 2004. Lalu ubahlah data tabel tersebut menjadi diagram garis. Ayo coba lihat. Pada tahun 2000 berapa jumlah penjualan mobil? Ya, betul sekali, yaitu 5 mobil. Maka pada sumbu X penjualan mobil tahun 2000, tarik garis secara vertikal sampai sejajar dengan sumbu Y banyak mobil 5 ya. Seperti ini contohnya. Untuk tahun-tahun selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Selesai seperti ini, lalu kita tarik garis dari data satu ke data yang lainnya. Setelah kita tarik garis dari data satu ke data lainnya, maka penampilannya akan seperti ini. Gampang kan? Lalu, penyajian data selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan lingkaran. Diagram lingkaran terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu diagram lingkaran biasa dengan data berbentuk angka, lalu diagram lingkaran derajat dalam bentuk derajat, dan yang terakhir diagram lingkaran persen dalam bentuk persen. Contoh dari diagram lingkaran biasa bisa dilihat ya. Lalu yang ini adalah contoh dari diagram lingkaran derajat. Dan yang terakhir ada diagram lingkaran persen. Bisa dilihat ya perbedaannya dari ketiga jenis diagram lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengubah data tabel menjadi diagram lingkaran. Nah, kita akan mencobanya dalam bentuk contoh soal. Disimak dengan baik ya. Mengubah data tabel menjadi diagram lingkaran derajat, lakukan seperti tadi mengerjakan diagram lingkaran biasa ya. Nah, selanjutnya mengubah data tabel menjadi diagram lingkaran persen.
Karena total data pada data ini 100, maka 100 dibagi 100% sama dengan 1%. Maka 40 dikali 1% sama dengan 40%. Tulis seperti ini ya. Wah, tidak terasa ya, kita sudah belajar banyak hari ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya, yaitu tentang cara mengolah data. Ada median, mean, dan modus. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.